Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala wa ashabihi tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ini pakai akun Mohon Maaf, suaranya kok delay amat ya? di unmute ya semuanya. Ya, silakan Pak. Ini di unmute yang punya api, Pak. Yang lain tolong di unmute Api ya. di unmute coba. error. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua yang mungkin tidak bisa gabung. Ini ada feedback ke saya, Bu. Bentar. Udah di unmute semua. Ada ya? Ada. Bapak Ibu, para wakil ketua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, puja dan puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul melalui daring, bersilaturahmi di udara seperti yang Ibu Daan tadi katakan bahwa ini Ya, baru ini lagi pertama kali di-screen. kita mencoba laksanakan rapat secara daring ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk selanjutnya. Cara-cara rapat seperti ini bisa kita gunakan pada saat memang pertemuan secara langsung terkendala kita laksanakan. Pada dasarnya sebenarnya saya dan juga barangkali pimpinan dari ketua tadinya mau melangsungkan rapat perkuliahan awal semester genap ini langsung di kampus. Tetapi karena suasana awal pertimbangannya adalah dalam kondisi COVID yang masih mewabah ini, sehingga rapat dilaksanakan secara Zoom. Alhamdulillah, berdasarkan data yang masuk ini sudah 34 ya. Sudah 34 berarti sebenarnya sudah melebihi 50% dari dosen yang ada. Untuk itu barangkali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara kita ini, kegiatan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang akan jadi pegangan kita khususnya di semester genap di dalam melangsungkan perkuliahan STI Agus Salim. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ya ketua memberitahukan bahwa beliau tidak bisa hadir karena terkendala teknis sehingga dalam kesempatan ini saya diminta untuk membuka acara. Ya tentunya marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
sebelum saya menyampaikan hal-hal yang kiranya perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama ini mungkin pemberitahuan bahwa di STAI Haji Agus Salim, tempat kita semua mendharma baktikan ilmu demi mencerdaskan kehidupan bangsa, pada tanggal 28 Oktober tahun 2020 yang lalu, Yayasan Haji Agus Salim sudah melangsungkan rapat kerja. Kemudian dilanjutkan 2 minggu kemudian, sehingga dari situ dihasilkan sebuah keputusan adanya pergantian pengelola yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua, dan para wakil ketua. Dan selanjutnya juga sudah diadakan rapat pembentukan pengelola yang baru ke tingkat bawahnya. Nah, ini barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum mengetahui, karena memang secara periodik Bapak Haji Dr. Karyoto sudah 2 periode, yakni dari 2010 sampai 2020, jadi sudah cukup, ya. Sehingga rapat yayasan waktu itu membuat sebuah keputusan bahwa ketua yang baru adalah masih keluarga yayasan juga, yakni tadinya adalah ketua pengurus yayasan, yakni Bapak Haji Solihin Sari. Nah, saat ini mulai 2020 sampai 2024 nanti, insya Allah akan bertugas sebagai ketua, ya, ketua STAI Haji Agus Salim. Kemudian beliau juga dibantu oleh para wakil ketua, diantaranya wakil ketua 1 yang membidangi akademik, saya sendiri Ahmad Kosasih, wakil ketua 2 bidang pengelolaan keuangan Ibu Haji Rofiah, kemudian wakil ketua 3 kesiswaan Bapak Dadang, dan wakil ketua 4 Bapak Nana Winal. Dan para pengelola yang lain, ketua jurusan, kemudian juga lembaga-lembaga, itu ada sedikit perubahan formasi, ya. Tapi kita tidak ada orang-orang yang lain, ya. Masih mereka yang sudah berpartisipasi di STAI Haji Agus Salim sejak lama. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan susunan pengelola yang baru, ya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, ya. Apa-apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu selaku dosen bisa dilayani oleh para pengelola ini, sehingga pengabdian Bapak Ibu melayani para mahasiswa bisa lebih maksimal. Jadi pada dasarnya kalau bisa dikatakan kami para pengelola ini adalah pelayan Bapak Ibu, gitu. Bapak Ibu adalah pelayan mahasiswa. Mudah-mudahan kata ini tidak salah, ya, apa yang saya sampaikan ini. Saya berbicara kadang-kadang sebagai pegawai di pemerintahan, biasanya seperti itu. Ya, pejabat-pejabat itu pada dasarnya adalah pelayan-pelayan masyarakat. Nah, kita
ya dosen itu pelayan mahasiswa. Kemudian dosen dilayani oleh para pengelola. Seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Tapi terlepas apapun istilahnya ya, saya sangat berharap mudah-mudahan dengan adanya pengelolaan yang baru ini kinerja kita dalam mengelola perguruan tinggi bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih maksimal lagi. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari ketua. Adapun Bapak Ibu, agenda utama ya acara rapat kita kali ini adalah seperti yang tadi dikatakan oleh host Ibu Daan ya, adalah yang pertama memang persiapan untuk perkuliahan di semester genap ya, karena kita akui atau tidak bahwa perkuliahan besar kemungkinan akan sampai akhir semester ini dilaksanakan secara daring atau non tatap muka. Tuh, nah, suasana COVID yang seperti ini. Sebagaimana halnya kita sudah lakukan di semester sebelumnya, 2 semester sebelumnya, kita sudah melaksanakan itu dan alhamdulillah itu berjalan ya. Tetapi saya dan juga teman-teman pengelola memperhatikan barangkali ada hal-hal yang perlu ya kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu sehingga lebih mudah dalam melangsungkan perkuliahan dengan cara daring ini ya. Nah, atas pertimbangan itu kami mencoba merumuskan bagaimana caranya sehingga dari pembicaraan para pengelola diputuskan untuk kita melangsungkan perkuliahan dengan daring menggunakan media Google Classroom. Ya. Media Google Classroom ini barangkali bagi sebagian besar kita bukan hal yang asing, ya. Tetapi kita mungkin perlu menyamakan persepsi. Perlu mengkomunikasikan bagaimana Bapak Ibu mengupload file-file perkuliahan, mengupload bahan-bahan perkuliahan untuk bisa diakses oleh para mahasiswa. Kemudian juga kami para pengelola khususnya ya bisa juga memantau ya aktivitas mahasiswa maupun aktivitas dosen. Dari Google Classroom ini insya Allah relatif lebih mudah. Ya, relatif lebih mudah. Kemudian juga cukup sederhana. Caranya cukup sederhana. Nah, penjelasan teknisnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim teknis. Sehingga saya juga tidak akan berbicara panjang lebar kaitan dengan teknis itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa di antara acaranya sebelum penjelasan teknis itu adalah mencoba kita membicarakan atau membahas beberapa poin di dalam kode etik kita sebagai dosen dan juga tenaga kependidikan. Akan tetapi mungkin di kesempatan yang seperti ini
kami mungkin hanya akan membawakan atau membacakan beberapa poin saja yang kiranya perlu kita lihat ya bersama-sama untuk kemudian kita coba implementasikan ya kode etik ini ya. Dalam kesempatan ini barangkali Bapak Ibu bukan untuk membahasnya, kita tidak untuk membahasnya, tapi hanya untuk menyampaikan. Adapun apabila barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan, dan justru itu kita memang sangat berharap ya dari kode etik ini ya, pada semester mendatang kode etik ini mungkin bisa kita coba lebih perbaiki lagi ya. Ini memang disusun pada zaman kepengurusan ketuanya Bapak Haji Karyoto. Kita coba pakai ini tetap ya. Insya Allah apabila mungkin nanti di antara Bapak Ibu memberikan masukan guna perbaikan ya, kita lakukan perbaikan sehingga pada saatnya nanti di tahun perkuliahan baru 2021-2022 mudah-mudahan ini ada perubahan dan ada perbaikan. Jadi ini bukan sebuah undang-undang yang biasanya lama prosesnya, saya kira praktis saja karena ini adalah internal kita ya prinsipnya, dan sebagian besar saya kira di bagian-bagian pasal demi pasal ini adalah hal-hal yang saya kira Bapak Ibu juga sudah tidak bermasalah dalam hal itu ya. Adapun dalam kesempatan ini barangkali saya ingin mencoba menyoroti beberapa poin aja atau beberapa ayat dari pasal-pasal yang saya anggap mungkin dalam kesempatan ini cukup baik bila ditinjau ya. Barangkali Bapak Ibu ya. Yang pertama dimulai dari bab 4 saja langsung, etika dosen pasal 8 ya. Kemudian saya lihat di ayat kelima Bapak Ibu itu ada yang saya beri warna merah hurufnya. Jadi saya pribadi sebagai dosen dan juga Bapak Ibu ya, kita coba menghindarkan diri dari penyalahgunaan akademik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ya. Saya kira bahasanya cukup lugas ya, dan tidak ada mengandung pengertian yang bias, karena di alam demokrasi ini kadang-kadang kita punya kepentingan kelompok ya yang coba dimasukkan ke kampus yang tidak ada hubungannya. Ini mohon di kampus ini kita coba apapun kepentingan kita yang sifatnya pribadi ya, apalagi kelompok atau golongan, kita kita lepaskan ya, kita maksudnya bukan dilepaskan, kita jaga jangan sampai mempengaruhi profesionalitas kita sebagai dosen ya, yang mengampu mata kuliah tertentu. Jadi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ya, saya ingatkan lagi barangkali kita hindarkan itu. Kemudian memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Ya, empati, hormat dan santun ini pelayanan ke siapa? Walaupun ini memang dosen tentunya ke mahasiswa, ya. Akan tetapi pengelola juga barangkali, ya, ada dalam pelayanan terhadap dosen juga
harus ada rasa empati, ya. Jadi tidak khusus dosen terhadap mahasiswa. Kemudian tanpa unsur pemaksaan, ini kadang-kadang memang dari cerita saya sering dengar Bapak Ibu bahwa dosen karena ingin memberatkan. Ya meskipun kebebasan akademis memang ada di tangan Bapak Ibu, tangan kita sebagai dosen, akan tetapi barangkali pandai-pandainya lah kita dalam mensiasati supaya tujuan akademis bisa kita capai, akan tetapi mahasiswa tidak merasa terpaksa. Kalaupun mereka terpaksa karena memang tujuannya ada demi ya meningkatkan ya. Kemudian juga dipersilahkan host untuk melanjutkan ke bab 5-nya. Di bab 5 ini yang saya juga ingin soroti adalah kaitan dengan kode etik dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yaitu yang keempat, ayat keempat ini, bahwa kita berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Ini ya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam RPS pada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu. Ini mohon disiapkan ya. Dengan cara daring ini Bapak Ibu bisa nge-share filenya, perencanaan sampai ke depannya, sampai semester ini sampai pertemuan kesekiannya ya, dimasukkan ke file. Mudah-mudahan itu bisa diakses ya, bisa diakses oleh mahasiswa maupun pengelola. Tuh. Jadi apabila kita melaksanakan penuh perencanaan seperti itu, di awal kita bisa mempertimbangkan ya apa saja yang akan kita sampaikan, metode apa saja yang kita akan lakukan atau laksanakan, kemudian bagaimana nanti evaluasinya, bagaimana sistem evaluasinya. Terus terang Bapak Ibu, kadang-kadang memang ada keluhan dari para mahasiswa ke kami bahwa dosen-dosen mata kuliah tertentu ada yang kadang-kadang katanya sangat memberatkan. Ya, kami juga tentu tidak langsung merespon mereka begitu saja karena bisa saja laporan mereka itu adalah didorong rasa malas mereka, ya. Itu akan tetapi barangkali kepada diri saya pribadi maupun ya Bapak Ibu juga marilah ungkapan-ungkapan seperti ini yang datang dari mahasiswa, terlepas itu keluar dari sikap mereka yang memang malas belajar atau bagaimana, ya tapi kita jadikan bahan pertimbangan untuk memberikan tugas ataupun apa ya hubungannya dengan perkuliahan, kita harus dengan pertimbangan. Kita sesuaikan kemampuan mereka di dalam menyerap perkuliahan yang kita berikan, ya. Kemudian juga di dalam mengevaluasi. Itu. Nah, memang satu kesatuan antara perencanaan, pembelajaran, teknik pelaksanaan atau metodenya maupun di dalam evaluasinya, ya. Ini kalau mengajar di SLP, SLA itu memang ini sangat betul-betul dipahami atau dipelajari, ya. Karena apalagi tingkatan-tingkatan rendah itu, ya kalau saya dengar dari Sekjen Kemendag dulu, ya katanya
metode lebih penting daripada materi. Wallahu alam benar tidaknya. Ya. Artinya barangkali untuk tingkat SL, PSLA memang cara kita menyampaikan itu bagaimana cara kita mengevaluasi itu sangat penting. Ya. Dan, tapi memang kalau PSLA meskipun demikian tentunya kan pertimbangan kita di dalam perencanaan perkuliahan masih berpedoman kepada sistem penilaian yang ada yang sudah dilaksanakan, ya. Insya Allah di tahun perkuliahan nilai itu kan kita rentangnya A, B, C, D, bawah terus, ya, dengan nilai A itu 8 ya, kadang-kadang memang ini wacana saja, ya, karena tidak untuk dibahas di sini. Kadang-kadang ya kalau melihat saya memberikan penilaian ke depan, coba kita ubah Ibu, ya, sehingga lebih mendekati adil itu. Memberikan penilaian kadang-kadang menyoroti satu fokus tertentu. Selama ini kita melangsungkan perkuliahan itu bagaimana, ya, menilai mereka itu bagaimana, begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, mereka meskipun mahasiswa itu sebenarnya ada yang tidak mau berpendapat, takut duluan gitu kalau berbeda pendapat, ya. Ada juga yang berpendapat kita bisa, ya, bersikap untuk terus, ya, ingat bahwa perbedaan itu harus dihormati dan
ilmu pengetahuan senantiasa berubah. Sediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka, ya, terjadwal di kelas, karena Bapak Ibu bersedia penyediaan waktu untuk itu, ya. Jadi di luar waktu yang telah disediakan. Kita juga akan sampaikan, ya, ini terutama dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, di mana semuanya, hampir semuanya serba online, serba daring, ya. Tuh. Tapi kalau hal-hal lain barangkali sih terserah Bapak Ibu itu, ya, yang tidak ada kaitannya dengan akademis. Kemudian next berikutnya Bu. Nah ini barangkali sama seperti tadi, ya. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau tadi si masa jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, saya diancam kalau tidak like dari font lebih bijak dalam hal itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga ini saya kira sama persis dengan yang sebelumnya, ya. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan. Nah ini Bapak Ibu, kami sangat berharap, ya, Bapak Ibu bisa menciptakan dan mempromosikan serta mohon bisa berperan lebih aktif, ya, dalam mengembangkan ya, itu yang memangnya terjadwal perkuliahan kita. Jadi contoh mahasiswa tepat waktu, ya,
kemudian juga mengatasnamakan STAI sehingga pamor ya institusi kita ini terus meningkat ya, terus meningkat sehingga yang berikutnya pasal 12 yang ingin saya singgung juga di ayat 3 nih ya, mungkin ya bisa ada masalah, maka di dalam bertegur sapa antara kita, terutama mungkin kalau di depan mahasiswa, ya ketua biasanya kalau di dalam ruangan itu panggil panggilan kecilnya saja, panggilan waktu zaman masih pada muda aja. Nah, beliau dipanggil, saya panggil Paruk gitu. Dalam hubungan kita ya, sebagai dosen, kita coba gunakan panggilan-panggilan yang memang sifatnya ya itu. Yang berikut yang sebelumnya, kemudian bab 7 mohon ke bawah Ibu. Bab 7 tentang kewajiban dosen, dasar kepentingan yayasan oleh kepentingan golongan diri sendiri atau pihak lain. Jadi jangan sampai kepentingan yayasan, kepentingan institusi, kelemahan kita sebagai institusi pasti ada banyak. Ya kita tidak perlulah kita share ke mana-mana itu, ya cukup kita saja apabila Bapak Ibu misalnya melihat ada sumber keluar itu akan merusak citra kita dan citra semuanya ya. Jadi jangan dikira jeleknya nama style, arti ketentuan jam kerja ini Bapak Ibu mohon kita perhatikan ya. Beberapa semester kemarin waktu masih tatap
muka, ada yang tidak mau mengerti kan. Kalau kadang-kadang Bapak Ibu yang datangnya 2 minggu sekali itu jam perkuliahannya suka ditambah. Kalau biasanya 1 jam, ya kita coba sama-sama Bapak Ibu untuk kita patuhi ketentuan jam perkuliahan ini, ya. Nah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, ya, pelanggaran oleh dosen dan juga tenaga kependidikan. Ini yang seperti yang disinggung, barang-barang, uang, dan surat-surat berharga milik Stayhas. Ya, paling juga katanya ini pengelola, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan mungkin kelihatan di situ. Jadi ayat 12 nih, bab 8 pasal 23 tentang pelanggaran melakukan pungutan tidak sah. Zaman dulu itu kertas ulangan, ya, jual kertas ulangan. Kalau dosen barangkali jadi diktator, ya, zaman dulu istilahnya itu, zaman saya kuliah, sifatnya tidak dengan pemaksaan seperti itu, ya. Atau hal-hal lain yang saya rasa belum pernah terjadi di kita. Misalnya skripsi juga misalnya dibuatkan, misalnya, ya, kemudian dengan bayar tertentu, dengan cara yang memang sangat tidak mendidik dan non-akademik yang telah ditetapkan. Ini barangkali termasuk kode etik ini, barangkali Bapak Ibu, ya, dan ketetapan lain, peraturan yang lain juga. Jadi ini tidak dibahas, tapi dicoba diimplementasikan saja. Adapun kekurangan, kelemahan dari peraturan yang ada,
perbaiki, kita ajukan pihak. Tuh. Satu hal barangkali Bapak Ibu ya, kaitan dengan kode etik saya kira cukup ya. Ada satu lagi yang hasil pembicaraan kami dengan atas sumbangan dari mahasiswa, bayaran mahasiswa. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang karena belum melaksanakan kewajibannya atau memberikan ya, kami mencoba merumuskan bagaimana alur supaya bisa tidak terlalu merepotkan mahasiswa. Tolong untuk Bapak Ibu dosen ya, apabila misalnya ada terdaftar, tolong disampaikan kepada mereka bahwa harus minta izin dulu ke pihak pengelola, dalam hal ini BAU ya. Tuh, dia akan datang kepada Bapak Ibu dosen dengan membawa selembar kertas bahwa itu kita menyerahkan ke Bapak Ibu. Ya, tuh. Sehingga Bapak Ibu melihatnya adalah dari sisi unsur akademiknya saja. Lihat kehadiran mereka, tugas-tugas, kemudian juga jawaban mereka di dalam mengerjakan ini. Coba tolong dilihat itunya. Ya, dilihat izin mereka dari pihak pengelola udah ada belum? Ya. Lalu bagaimana apabila misalnya tidak bawa ya, tidak bawa izin, tidak ada, belum bawa izin, tapi apabila Bapak Ibu mau melayani, kami persilahkan ya, ya, belum bisa diupload di bidang administrasi ya, BAAK itu nilai mereka ya. Untuk kemudian apabila mereka sudah melaksanakan kewajibannya secara administrasi, nilai yang Bapak Ibu berikan itu disampaikan oleh mahasiswa ke pihak bagian akademik, baru bisa diupload. Ya, karena nilai ini adalah seharusnya paling lambat 2 minggu setelah ujian akhir sudah masuk ke bagian administrasi akademik. Itu. Jadi apabila Bapak Ibu sudah ujian akhir semester sudah dilakukan, mohon segera misalnya 30. Yang lain belum, ya setorkan saja ke bagian akademik, nanti ke bagian administrasi, nanti selanjutnya mohon bersabar apabila misalnya ada mahasiswa yang datang menghubungi Bapak Ibu untuk ingin ujian susulan atau ujian perbaikan, dan juga mewakili, mudah-mudahan mewakili teman-teman dosen kaitan dengan penghonoran koreksi, ya, penghonoran koreksi.
apabila misalnya diketahui mahasiswa aktif itu 4 siswa yang mahasiswa yang 10 itu susulan, sudah tidak perlu lagi berbicara dosen karena sudah diberikan. Ini saya usulan. Ya. Mudah-mudahan bisa direspon saya dalam berbicara. Tadi mewakili juga ketua, ya, mohon maaf. Sekaligus perkenalan, nama saya Ahmad Kosasih, ya, saya menambah meningkatnya kualitas STAI Haji Agus Salim ini. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pemaparan dari Pak Akos. Nanti untuk materinya akan kami share ke Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum tanya jawab, ada beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan Google Classroom, tapi sebelum kita tanya jawab, kita akan coba share dulu. Nanti Pak Firdi, silakan Pak Firdi untuk membagikan atau memberikan masukannya, materinya tentang bagaimana teknis Google Classroom yang akan kita laksanakan di semester ke depan. Kepada Pak Firdi, kami persilakan. Mana nih Pak Firdi ya? Silakan Pak Firdi. Terima kasih. Ya. Mohon yang lain di unmute ya. Kedengeran? Cuma ini masih ada yang belum di unmute nih, mohon di unmute. Asal jangan pakai video aja, Bang. Oh gitu ya? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Ba'du. Yang kami hormati Ketua STAI dan pengelola STAI Haji Agus Salim, Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya memang suaranya kurang jelas ya, dan gangguan kayaknya ya. Jelas tapi gambar nggak ada. Ya, salah satu aja kayaknya. Oh jelas ya? Jelas cuma salah satu aja kali mungkin. Suara jelas. Kalau pakai kamera nanti suaranya nggak jelas. Iya, iya. Iya,
Sengaja kameranya ditutup. Pak Firdi nanti kalau mau share screen, silakan share screen aja, sudah di multiple. Iya, iya. Baik, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Ketua STAI, dalam hal ini bidang tugas Wakil Ketua 1, bidang kurikulum, bahwa pada pelaksanaan perkuliahan semester genap ini, kita akan menggunakan Google Classroom. Dalam hal ini, Prodi PAI maupun Prodi HES sudah membuat kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas sesuai dengan semesternya masing-masing. Dalam classroom itu yang di dalamnya sebetulnya sudah ada mahasiswa yang kami undang. Kalau ditampilkan bisa nih. Klik share screen aja, Pak. Ya. Oke. Ini bisa muncul nggak, Bun? Ya, bisa, Muncul ya? sudah kelihatan. Muncul. Iya, muncul. Iya. Sebetulnya tugas Prodi, PAI maupun HES dalam hal ini, saya mewakili, memastikan bahwa kita sudah mengundang, ya, bagaimana? Kita sudah membuat, kalau ini sekilas saya buka Google Classroom ya, sudah membuat kelas-kelas mulai dari semester 2 sampai dengan semester 6. Kami sudah mengundang sebetulnya untuk Bapak dan Ibu dosen untuk masuk ke dalam Google Classroom. Tetapi memang Bang, maaf, masih belum ada, tampilannya, Bang. belum ada. Tampilan Google Classroom-nya belum ada, Bang. Baru jadwal PAI aja. Baru desktopnya aja. Ini berarti ya. Bentar. Nah, ini udah masuk, Bang. Salah satu kelas di Google Classroom kami sudah mengundang para dosen dan juga mahasiswa, satu mahasiswa. Sementara untuk pengajar atau dosen di Google Classroom di sini disebutkan dengan guru, itu kami sudah mengundang semua dosen Arman Murjoko, tetapi kami mengundang lewat Google ya, lewat email. Di
sini belum masuk itu dosen itu seperti Bu Aziz minggu ini tanggal 22 Februari 2021 Senin 2 Februari besok sudah mulai perkuliahan, maka harapan kami hari ini Bapak dan besok dosen bisa masuk dan Pak Yusuf atau Pak Abdul Mukti gitu. Atau nah harapan kami hari ini bisa masuk ke Google Classroom gitu ya. Untuk yang belum, di sini sudah ada Bensiono ini ya. Bensiono itu Al-Mukarrom Pak Yono Artono. Di sini ada jurnal sehat, ada Budan ya. Pak Dr. Safi'i belum bergabung di sini. Dan Pak Kiai Nazim juga bergabung. Harapan saya hari ini bisa membuka emailnya, terus kemudian bisa bergabung gitu. 2B itu sudah masuk 54 mahasiswa yang sudah tergabung di dalam Classroom itu. Jadi sudah hal ini memudahkan kita dalam memantau aktivitas perkuliahan yang kita laksanakan setiap harinya sesuai dengan, tetapi mungkin bedanya nanti biasanya menggunakan Google Classroom pribadi gitu ya. Assalamualaikum Bos. Hanya sebagai pengajar tidak jelas suaranya ya. Ya Bang, hilang-hilang. Bikin tutorialnya aja deh Bang. Nanti tutorial nanti bisa saya kirim Bu, ada link-link YouTube yang akan kita sharing, nanti akan kita sharing. Udah Tes itu terus. aja. Di sini jelas kok suaranya itu, di sini jelas. Hilang ya. Itu kebanjiran. Iya. Yang banyak. Atau bagaimana Bun? Baiknya kalau tutorial mungkin nanti bisa dikirimkan ya. Ya Bang, aja pakai tutorial aja Bang. Ininya apa sinyalnya? Sebetulnya mohon PR-nya ya, sebetulnya PR-nya satu, bahwa kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu dosen bisa untuk
bergabung di kelasnya masing-masing yang sudah kami undang lewat email. Budaan ada co-hostnya nggak, Budaan? Mohon maaf Ibu, ini biarkan Pak Firdi bicara dulu ya. Jadi nanti untuk tanya jawab biar kita. Enggak, ini Bung, suaranya robot, Bu. Ya, ini Budak. Bu Azida kebanjiran. Pelaksanaan perkuliahan di Google Classroom di Google Classroom itu sendiri untuk para dosen yang sudah familiar, di situ kan ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai ya biasanya muncul di situ ya. Gitu ya, disampaikan di forum. Di sini ada forum. Kalau kita klik di sini forum, nah di situ ada kotak yang itu bisa kita menuliskan kata-kata, misalnya tambahan, ada Google Drive, link file atau YouTube. Ini kita bisa melampirkan materi yang kita mau share ke mahasiswa, baik itu bisa misalnya saya ingin menyampaikan, memberikan materi, misalnya jadwal misalnya, masuk di dalam kelas materi yang hari itu mungkin kita berikan, dan itu bisa diunduh oleh mahasiswa. Ya, nanti bisa membuat folder masing-masing untuk nanti bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Bisa dibantu dengan yang terhubung di sini, mungkin teman-teman yang lain mungkin itu. Bun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Cukup jelas, wabarakatuh. cukup jelas. Terima kasih, cukup jelas. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana teknis Admin, online. halo admin. Halo. Halo ya. Halo, kedengeran ya? Untuk pertanyaan yang terkait dengan teknis, tutorial nanti akan kita kirimkan, tetapi yang masih jadi ada hambatan kemarin itu, kalau nggak salah Pak Firdi, ada beberapa dosen yang sudah diundang tapi belum join. Jadi yang terpenting sebenarnya Bapak Ibu silakan cek emailnya masing-masing untuk bisa join di Classroom. Gitu. Baik,
kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa tanya jawab. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Mana ada yang mau bertanya? Terkait dengan Google Classroom, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan teknis, kemudian untuk pemberian materi-materi kuliah dan lain-lain, silakan. Dan, Ya, gimana? Ya, silakan. mohon maaf. Suaranya nggak jelas, Dokter. Halo? Suaranya nggak jelas, Dokter. Halo? Putus-putus. Ya, semua rata-rata putus-putus ini Pak, memang karena jaringan lagi. Sepertinya untuk materi penggunaan ya. Ya, gimana Pak? Disampaikan aja nanti lewat itulah file tutorialnya aja, Pak. dikasihin aja. Lewat info aja. Karena Iya, tadi baik. nggak akan efektif nih kayaknya. Ya. Oke, baik. Untuk Nggak materi. jelas. Nggak Ya. jelas, nggak jelas. Halo, halo. Halo, kedengeran ya? Halo? Oke, baik. Untuk materi Google Classroom, tutorialnya akan kita share di grup WA. Untuk hal-hal yang lain mungkin sebelum ditutup untuk rapat dosen kali ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu, baik kepada Pak Waka 1 maupun ke Pak Firdi. Silakan. Nggak ada. Nggak jelas. Pak Darip jelas ya Pak Darip? Halo? Nggak jelas, Pak Dokter, nggak. Iya, nggak jelas Sama sama. Pak Dokter. Bahkan juga kurang jelas Bang Dokter. Sama. Ya, gimana jadinya? Nggak jelas suaranya, nggak jelas. Hour suaranya. Suaranya bersayap. Jadi robot udah. Hawar. Robot. Mungkin belum ngopi. Aduh, Hujan, Bang hujan. Adrian. Kali lu banjir sekarang. Suaranya bersayap. Halo? Iya. Halo? Gimana Pak? Tutup Halo? aja, Kali Pak lu Dokter. banjir. Nggak kedengeran suaranya ya. Halo? Dokter, tutup aja. Oke. Oke, kalau sudah tidak Tutup aja ada, bener ya. Banjir ah. tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup saja untuk sesi rapat kali ini. Nanti untuk informasi-informasi selanjutnya kita lanjutkan di grup WA gitu ya Pak. Halo? Untuk penutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya selaku moderator. Pak Murjoko mau bertanya tuh Pak, Bu. Oke Pak Amur, gimana Bu, Pak Pak Amur? Murjoko dia ini raise hand. Dari tadi dia raise hand, ada 3 orang yang angkat tangan Pak itu. Murjoko nanya tuh. Bu, Pak Nggak Murjoko jelas. raise hand Bu Dan. Nanyanya bukan ke saya ya Pak. Tuh, lemes Nanyanya banget ke mudanya. Pak Waka. Bukan nanya, kepencet. Oke, soalnya ini kan mungkin Coba Bapak Ibu ada kepencet, yang bukan belum. mau nanya. Bukan mau nanya, kepencet aja. Oke. Baik Pak Dendi, yang lain. Kalau memang Tidur sudah. atau Haji Darip, mana Haji Darip? Karena perkuliahan kita sudah akan dimulai minggu depan, jadi harapannya Bapak Ibu sudah bisa familiar dengan Google Classroom. Jadi untuk pelaksanaannya. Ini lagi musim banjir gini semua ini. Ada pertanyaan lagi atau kita tutup dulu aja?
Google Classroom-nya itu gimana tuh? Secara teknisnya itu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Firdi ya, Pak. Suaranya hawar-hawar itu. Suara siapa sih hawar-hawar? Nah, ini teknis penggunaan Google Classroom-nya itu sudah bisa dilaksanakan belum tuh? Karena minggu depan sudah mulai perkuliahan. Mantap Pak Yono. Ya, Pak Firdi tadi kan sudah. Iya, minggu Ayo, depan ada mantap. Senin sama. Ya, Pak Firdi 2, tadi kan 3 sudah hari menjelaskan kalau classroom-nya sudah dibuat dan Bapak Ya, Ibu sudah teknisnya diundang. gimana itu? Teknis Google Classroom-nya itu yang Halo? lebih detail gitu. Kan nanti ada tutorialnya, Bang. Tutorialnya nanti dikirim di Tutorial jadi dikirim ke besar. masing-masing dosen. Ya, Iya, Tutorial betul. tutorial dikirim ke untuk masing-masing masing-masing dosen. dosen. Tadi mohon maaf, Grup. tadi Pak Firdi kan Ya. sudah menjelaskan Tidak. kalau classroom-nya sudah dibuat. Ya, Step dari Tinggal Bapak Ibu Google yang sudah Classroom diundang, itu Bapak bisa Ibu yang lebih rinci gitu. Iya, tadi Bapak Ibu sudah melihat bahwa Pak Firdi sudah membuat classroom dan Bapak Ibu sudah diundang. Jadi step pertama yang harus Bapak lakukan adalah membuka email Bapak Ibu masing-masing untuk menjawab notifikasi dan klik join. Hanya itu aja sementaranya. Nanti untuk bagaimana pemberian materi, pemberian tugas itu akan bisa kita lakukan kalau kita sudah bisa masuk ke classroom. Ya, tadi Pak Firdi sudah memberikan sedikit simulasinya lewat screen-nya. Saya kira Bapak Ibu tadi sudah melihat. Nah, jika memang belum jelas, nanti bisa kita share beberapa materi dari YouTube yang itu nanti Bapak Ibu bisa putar untuk dipraktekkan. Nah, sekarang masing-masing Bapak Ibu mohon cek emailnya sendiri untuk kemudian join di Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Classroom, nah itu akan bisa tahu lagi apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Jadi atau silakan Pak Firdi mau menjelaskan kembali tadi pertanyaan dari Pak Yono. Halo? Halo? Gimana Pak Yono? Pak Fuad, Pak Dari, Bu Fatma semua, gimana untuk Google Classroom-nya? Apakah Bapak Ibu sudah ngecek emailnya masing-masing untuk join? Jelas. Aduh, susah nih. Pak Edi tuh, Pak Edi. Pak Edi tuh, Pak Effendi, bisa dia mah jelasin. Bisa dia Pak Effendi mah. Ayo jelasin Pak Haji. Pak Haji Darif mah Bang Dokter yang enggak. jelasin, Bang. Bang Dokter aja deh. Jelas. Jelasin Pak Darif. Dikirim aja. Betul. Dikirim aja, Bu Dokter. Benar. Ya, saya bisa kirim tapi saya nggak bisa minimize screen. Jadi saya akan kirim nanti di grup WA. Nah, untuk sementara apa yang penting ditanyakan di sini silakan ditanyakan di sini. Nanti Pak Firdi akan mencoba memfasilitasi gitu. Jadi untuk penjelasannya tadi Pak Firdi sudah share screen yang memang menjadi admin di Google Classroom-nya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tuh. Mau nanya. Kayaknya sih agak jauh menyimpang ya. Ya, silakan Pak. Ya. Pertama sih mohon dicek email saya sudah masuk belum di grup itu.
Terus yang berikutnya yang saya gelisah ini dengan mahasiswa, penanganan mahasiswa yang plagiat nih. Gimana Pak? Bagaimana penanganan kampus tentang mahasiswa yang tugas-tugasnya plagiat? Baik, itu Terima untuk kasih. ya, terima kasih Pak. Bagus, bagus. Silakan Pak Apos buat pertanyaan tentang plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa. Halo? Ya, Bu Dan. Ya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Erik ya. Ya, betul, betul. Pak Erik, untuk email silakan Bapak cek aja dulu ya di email Bapak. Udah ada Sudah masuk Pak, atau sudah, belum? sudah. Ya, itu kalau itu udah ya tinggal nanti kalau cara bukanya di japri aja lah ke Pak Irdi ya. Susah Iya, kalau Pak. dari sini. Ya, ya, siap, siap. Siap, siap. Nah, ini untuk penanganan mahasiswa plagiat ya. Kalau boleh saya mencoba Iya. kira-kira pertanyaan Pak Erik itu pertama plagiat dalam mengerjakan tugas ya. Misalnya Iya, copy betul. paste dari temennya barangkali itu. Iya, persis, persis. Yang kedua plagiat dalam ya itu Ada. maksudnya kan. Iya, iya. Ini memang Iya, iya. saya sampaikan ke mahasiswanya. Kemudian nilai aturannya kita satu tugas standar 100 ya kita bagi 2. Ya, bagi 2 aja dah, benar. Kita informasikan ke semuanya seperti itu sehingga mahasiswa yang dicontek dia juga akan merasa dirugikan, dia tidak akan sembarangan gitu. Selama ini memang kalau saya langsung diantar ke kampus sendiri-sendiri gitu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk plagiat yang tanpa diketahui oleh si yang mempunyai hak paten istilahnya. Itu ada 3 orang nilai bagi 3 gitu ya. Ini yang sudah saya lakukan. Barangkali yang lain sih persilakan. Baik, Pak Erik ya. Saya usul sih. Saya usul karena ini sikapnya kan masih perorangan ya Pak. Kampus mempunyai kebijakan, jadi kode etik juga perlu dibuat oleh mahasiswa, buat untuk mahasiswa. Jadi bukan hanya untuk para dosen saja. Nah, sementara ini misalnya saya menemukan yang UAS sama persis, saya kasih nilai 0 dua-duanya Pak. Ya.
Ini terima kasih Pak Erik ya atas masukannya. Kita akan coba buatkan itu ya kode etik untuk mahasiswa untuk hari ini. Ya, di kode etik ini baru ada kewajiban mahasiswa terhadap pelaksanaan kode etik yang kaitan dengan plagiat. Sudah masuk apa belum ya? Kira-kira bisa dicek. Belum ya? Memang belum ada Bu Dan ya? Belum kayaknya Pak, untuk plagiat belum masuk, baru ada hubungan saja. Baru ada hubungan dan hak kewajiban saja. Akan jadi tambahan mungkin kayak Pak. Suaranya hawar-hawar nggak jelas. Ya Pak. Baik, untuk pertanyaan sudah cukup. Nanti untuk masalah plagiarisme akan dimasukkan lagi di kode etik menjadi tambahan karena belum masuk sepertinya. Untuk baik, untuk selanjutnya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan-pertanyaan nyusul, mungkin bisa di chat, karena memang suara dan sinyal ini kayaknya hilang-hilang. Untuk terkait Google Classroom, step yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu tadi sudah disebutkan. Bapak Ibu silakan cek email dulu. Untuk konsultasi per dosen, mungkin nanti bisa japri ke Pak Firdi. Dan untuk tutorial nanti akan kita share di grup WA. Baik, demikian Bapak Ibu. Gimana Pak Akos? Apakah sesi ini mau diakhiri atau ada tambahan lagi? Mudah-mudahan karena kita juga terkendala teknis ya. Hal-hal yang barangkali masih perlu teman-teman dipertanyakan. Mungkin ada bagusnya dikirim lewat grup saja, berupa masukan ya yang Bapak Ibu sarankan sehingga jadi bahan kami para pengelola untuk nanti perbaikan, termasuk kode etik ini ya. Tadi masukan dari Pak Erik, terima kasih Pak Erik ya. Kita coba perlu penyempurnaan ini barangkali, karena memang di awal juga saya katakan bahwa kode etik ini kita akan melaksanakan saja sesuai seperti apa adanya sekarang untuk semester ini. Mudah-mudahan masukan-masukan yang kita terima kita jadikan bahan untuk selanjutnya diadakan perbaikan barangkali itu. Ya, untuk yang pertemuan kita saat ini barangkali kita cukupkan Bu. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian, pada Pak Waka 1 Pak Akos yang sudah memfasilitasi rapat kita kali ini, Pak Firdi untuk penjelasan Google Classroom-nya.
Alhamdulillah sesi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita di grup WA, dan untuk Bapak Ibu terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di meeting-meeting seperti ini lagi ya, karena kayaknya kita masih akan harus melakukan online baik pengajaran maupun meeting-meeting di kampus kita. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, gangguan teknis dan selainnya. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa menjadi penyemangat dan juga menjadi amunisi baru untuk semester ke depan. Dari saya cukup sekian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya tidak tutup dulu, nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau ramah tamah. Ini saya buka, masih belum saya end. Sifatnya informal saja. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pamit ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mohon live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pak Fuad, Damang, Pak Fuad. Kusuma, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Mantap. Kerja di mana yuk? Bandung. Tadi Cikita duit nih sekarang ya. Di Cikarang aja nama lah. Di Cikarang. Saya tuh Mang apa di Lajeng. Mohon pamit live. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bandung banjir. Bandung Selatan banjir ya? Oke, pamit ya. Ntar ketemu lagi. Tolong itu dipertajam lagi, Bang. Tadi banyak yang foto-foto tidak bisa mengikuti. Mudah-mudahan ini perdana ini menjadi pelajaran sendiri. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya udah banyak yang live, saya end aja ya. Kita lanjut lagi mungkin via Wapri. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.